Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rianta Devi dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi sosiologi dakwah. Yang pertama, jihad dan dakwah. Pengertian jihad. Jihad menurut KBBI adalah segala usaha yang dilakukan untuk kebaikan, suatu upaya bersungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan benda, jiwa, dan raga. Kata jihad secara bahasa berasal dari kata zud yang bermakna kemampuan atau kekuatan. Di sisi lain, arti jihad sendiri adalah perjuangan. Jihad secara istilah adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan musuh demi menyebarkan agama Islam. Jihad itu memiliki 3 tingkatan menurut Yusuf Kardawi, yakni jihad terhadap musuh yang tampak, jihad mengadang godaan setan, dan melawan hawa nafsu. Beberapa waktu yang lalu, terdapat berita yang dimana seseorang melakukan jihad dengan aksi bom bunuh diri dilakukan di gereja, di Mall Jakarta, dan di jalanan. Tentunya aksi tersebut itu dianggap sangat mencoreng nama baik Islam, dan orang yang di luar lingkaran Islam banyak yang menyamakan Islam sebagai teroris karena aksi tersebut. Aksi yang berbahaya itu juga ada Akibatnya beberapa wanita Islam yang menggunakan cadar akan disangkut pautkan dengan terorisme. Padahal jihad sendiri itu adalah usaha untuk membela Islam dengan sungguh-sungguh. Nah, bukannya dia membela, tetapi dia malah memperkeruh nama Islam dengan membela di masa yang bisa dibilang damai ini bisa dilakukan dengan menunjukkan hal-hal yang baik di Islam kepada dunia, sehingga orang yang di luar lingkaran Islam akan menganggap Islam itu positif, baik, dan terbuka hatinya untuk mengikuti Islam karena melihat keindahannya tersebut. Tetapi adanya aksi tersebut malah beberapa orang yang di luar lingkaran Islam menjadi waspada kepada orang yang beragama Islam. Selanjutnya adalah jihad dan dakwah. Hal yang seringkali digandingkan dengan jihad adalah dakwah, yang arti secara bahasanya adalah mengajak atau menyeru kepada manusia untuk melaksanakan ajaran Islam yang benar dan menjauhi yang salah. Dakwah bisa dijadikan dasar untuk melakukan jihad, sehingga dakwah dan jihad sering dipahami secara bersamaan dengan tujuan membumikan syariat Islam. Nah, beberapa pandangan orang itu bahwa jihad itu bisa dilakukan dengan menjalani kehidupan yang Islami, maksudnya yang selalu sholat, yang puasa, rajin, begitulah ya. Dan tidak semua hal tantangan yang bisa menghalau Islam itu bisa dilakukan dengan fisik gitu. Contohnya seperti dalam budaya. Dalam budaya kan daripada fisik atau peperangan, mending kita dengan menunjukkan budaya juga. Jadi budaya dengan budaya, politik dengan politik begitu. Nah, terus selanjutnya dalam melakukan dakwah itu tentunya kita perlu jihad ya, karena jihad itu adalah sifat, bisa dibilang artinya itu bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau dakwah kita berhasil, itu kita harus bersungguh-sungguh. Nah, dari situlah faktor mentalnya jihad dengan dakwah. Selanjutnya, pengertian fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang artinya pokok atau dasar. Para fundamentalisme merupakan seseorang yang kolot dan reaksioner karena merasa terancam dengan doktrin yang modern sehingga ia kembali ke dasar. Sedangkan radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti prinsip dasar. Pemahaman lain mengatakan bahwa radikalisme itu menuntut perubahan, pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Fundamentalisme itu adalah sumbu dalam gerakan radikal agama.
Selanjutnya, karakteristik fundamentalisme dan radikalisme. Ciri-ciri fundamentalisme yang pertama, pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin cenderung bersifat kaku dan literalis. Yang kedua, kaum fundamentalis menunjukkan bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan seperti terwujudnya negara Islam. Yang ketiga, menekankan penggunaan terminologi politik yang menurut anggapan mereka Islami. Yang keempat, kaum fundamentalis meyakini bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan juga sebagai sebuah sistem hukum yang lengkap dan paling sempurna untuk mengatasi semua masalah kehidupan manusia. Yang kelima, kaum fundamentalisme pada umumnya tidak mempunyai apresiasi dan bahkan antipatif terhadap pluralisme. Selanjutnya, ciri-ciri radikalisme yang pertama, pemahaman akan doktrin agama sangat dangkal. Yang kedua, penegakan dalam hukum Islam dilakukan dengan kekerasan. Yang ketiga, cenderung melakukan perlawanan terhadap pemerintah termasuk sistem-sistemnya yang mapan dan tidak dianggap sah. Yang keempat, memiliki semangat untuk menjadikan agama sebagai lambang kebenaran doktrin Tuhan di dunia. Selanjutnya, sejarah. Gerakan fundamentalisme Islam pramodern pertama muncul di semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Dia banyak dipengaruhi oleh gagasan pembaruan Ibnu Taimiyah dan memperoleh pendidikan di kalangan ulama reformis di Haranian. Radikalisme agama secara historis dalam Islam ada pasca keberhasilan kaum konservatif dalam mengendalikan kekuasaan di Iran, yaitu momentum revolusi Islam tahun 1979 yang berhasil menampilkan kalangan mula ke atas panggung kekuasaan dan menjatuhkan kekuasaan Syiah. Gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia berawal pada gerakan Padri di Minangkabau. Gerakan Padri bermula dari pembaharuan moderat yang dilancarkan oleh Tuanku Nanto dan murid-muridnya dari Surakutoto Agam sejak perempat terakhir abad ke-18. Oposisi yang keras dari pembaharu moderat dan kaum adat merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya radikalisasi gerakan pembaharuan ini oleh murid-murid Tuanku Nanto, khususnya Tuanku Nanrenceh. Dan awal radikalisme Islam di dunia muslim termasuk Indonesia adalah gerakan salafisme yang terjadi di Timur Tengah yang berwujud pada paham tokoh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Dalam konteks umat Islam Indonesia, munculnya radikalisme sudah ada sejak awal kemerdekaan, bahkan jauh sebelumnya, seperti dalam perdebatan tentang penentuan platform negara Indonesia atau kebijakan, di mana kaum Islamabis berdebat bahwa gagasannya harus sesuai dengan Islam karena mayoritas agamanya atau mayoritas warganya itu Islam. Tetapi banyak agama Islam yang berbanding berkompromi karena Islam Indonesia tidak hanya dihuni oleh Islam saja, tetapi banyak hal. Baik, untuk meneruskan presentasi daripada tadi, ini memasuki bab Islam liberal. Ya. Jadi secara singkat saja, secara etimologi Islam itu berarti taat dan tunduk, sedangkan liberal itu berasal dari bahasa Yunani liber yang berarti bebas. Sebenarnya kalau disandingkan itu menjadi kontradiksi karena artinya juga berkontras ya, ada kontradiksinya. Kemudian istilah ini pertama kali dikenalkan itu oleh akademisi Barat. Nah, salah satunya adalah Charles Kuhlman, Leonard Bender dan Greg Barton. Itu istilah pertama ini. Nah, adapun karakteristiknya itu Islam liberal berbeda dari Islam tradisional, ya, dan juga beda dengan Islam revivalis. Fokusnya itu lebih kepada interpretasi yang fleksibel terhadap ajaran Islam. Tokoh-tokoh utamanya itu kalau di secara lingkup nasional itu ada Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, Fatimah Menisi. Kalau di Indonesia ada juga Nur Khalis Majid. Ya, itu berkontribusi untuk mengembangkan gagasan ini. Untuk mengembangkan gagasan Islam liberal tersebut. Ya, sedangkan prinsip utamanya itu Islam liberal itu menekankan demokrasi di atas teokrasi, kemudian hak asasi manusia, pluralisme dan kebebasan berpikir dalam Islam. Nah, jadi menghargai kekayaan intelektual organik seperti itu. Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk merevitalisasi Islam, yaitu Islam harus terus berkembang ataupun menyesuaikan zamannya.
Nah, jadi itu pun senada dengan ucapan ataupun prediksi bahwasanya Islam akan terus relevan setiap zaman. Dan ini menurut saya ada sisi yang positif dari Islam liberal ini sendiri. Nah, kemudian ada fikih baru, dibutuhkan pembaruan dalam hukum Islam untuk menyesuaikan dengan tantangan modern, misalnya fikih demokrasi, fikih toleransi, dan fikih gender. Sedikit adanya salah satu latar belakang itu adanya, kalau di Indonesia sendiri Islam liberal itu berkembang karena pada saat itu sekitar 1970-an itu Indonesia termasuk konsumen madhab ataupun konsumen produksi fatwa-fatwa gitu. Jadi kita tuh nggak selalu menganut, tapi kita tidak menjadi panutan gitu. Makanya ada gerakan-gerakan yang salah satunya didorong oleh Nurkolis Majid tersebut. Ya. Nah, ini adalah tentang fikih demokrasi, fikih toleransi, dan fikih gender. Karena itu menyikapi dinamika yang terjadi pada zaman ini. Yang tiga, ada menolak stigma negatif. Islam sering dikaitkan dengan fundamentalisme dan terorisme. Islam liberal ingin menunjukkan sisi yang damai, moderat, dan inklusif. Nah, maksudnya gimana? Itu untuk menentang propaganda yang diciptakan oleh peradaban Barat, yang dimana mereka membranding Islam itu sebagai gerakan radikalis dan juga teroris. Ya, itu salah satu kasus yang besar adalah kasusnya Osama bin Laden. Ya. Yang keempat adalah interpretasi progresif. Islam harus ditafsirkan secara kontekstual agar tetap sesuai dengan nilai kemanusiaan dan sosial. Nah, di situ itu adalah kritik terhadap orang-orang yang beraliran menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual, bukan hanya intelektual. Tekstual itu maknanya adalah ya apa yang tertulis di Quran itu ada sesuatu yang harus disesuaikan dengan zamannya, bukannya mencarikan memaknai tafsir ayat atau memaknai ayat itu sesuai zamannya. Ya, itu yang menjadikan perbedaannya. Landasan epistemologis. Pertama, pintu ijtihad selalu terbuka. Islam liberal menolak anggapan bahwa ijtihad telah ditutup ataupun ada dan menekankan perlunya pembaruan dalam pemahaman Islam. Karena sempat terjadi kejumutan dalam suatu waktu yang dimana Muhammad Iqbal tadi geram dengan ulama-ulama yang tidak mengeluarkan fatwa baru, tidak menyikapi hal baru. Yang kedua, relativitas kebenaran tafsir agama. Tafsir Islam tidak bersifat mutlak, melainkan harus disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat. Ya, ini adalah landasannya mereka. Bahwa tafsir Islam itu ya akan selalu fleksibel dan relevan sepanjang waktu, karena bersifatnya adalah kontekstual, bukanlah tekstual. Kalau tekstual itu masanya itu akan menjadi stagnan, ketika kontekstual itu akan selalu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Yang ketiga, membela kaum minoritas yang tertindas. Islam harus berpihak pada kelompok yang lemah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik maupun gender. Ini ada salah satu tokoh Islam ini yang kita kita contohkan pada gagasan Islam teologi pembebasan, di mana itu ada tokoh-tokohnya Farid Esa, kemudian Asghar Ali Engineer dan sebagainya. Di mana ini adalah ada value yang sama dengan salah satu ideologi yang terkenal adalah sosialisme dan komunisme, di mana menolak penindasan terhadap manusia dan juga gagasan untuk pembebasan manusia itu sendiri. Dan ada juga mengutamakan nilai etika daripada teks literal. Islam harus lebih menitik beratkan pada semangat moral dan etika dalam Al-Quran daripada hanya memahami teks secara harfiah. Yang terakhir, menolak negara Islam dan formalisasi syariat. Islam liberal berpendapat bahwa agama adalah ranah pribadi, sehingga hukum Islam tidak perlu dijadikan dasar negara. Nah, di situ akan menjadi ruang dialektis ketika kita memahami bahwa argumentasinya mereka berpendapat bahwa agama adalah ranah pribadi, sehingga hukum Islam tidak perlu dijadikan dasar negara. Yang itu sedikit bertolak dengan sistem khilafah. Ya. Kemudian kita memasuki pada bab komodifikasi agama atau komersialisasi agama. Secara pengertian, komodifikasi agama adalah proses mengubah ajaran, simbol, dan ritual agama menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Agama tidak lagi hanya menjadi sistem kepercayaan, tapi juga bagian dari industri konsumsi. Sebagaimana industri-industri itu membuat barang yang itu bisa dipergunakan atau dimanfaatkan di masyarakat, pada kehidupan praktis masyarakat. Nah, gimana sih kok bisa adanya fenomena komodifikasi agama ataupun komodifikasi dakwah? Yang pertama ada modernisasi dan konsumerisme. Masyarakat modern itu mengutamakan kenyamanan dan efisiensi, termasuk dalam mengakses ajaran agama. Agama dikemas dalam bentuk-bentuk yang menghibur, bentuk-bentuk yang itu ringan dan santai dan instan dan gampang diakses, seperti ceramah online dan merchandise dakwah
dan juga platform-platform yang menyediakan ceramah secara eksklusif. Ada juga peran media massa, televisi, media sosial, dan YouTube menjadikan dakwah sebagai konten yang dapat dimonetisasi atau dicairkan uangnya. Popularitas ustadz kini, ya, popularitas ustadz ataupun ustadz yang famous itu bergantung tidak lagi pada keilmuannya atau basis keilmuannya, tapi berbasis pada berapa banyak pengikutnya dan juga seberapa besar engagementnya. Ada lagi dari segi masyarakatnya sendiri itu juga mereka meminta dan juga menyukai dakwah yang lebih praktis, instan, menghibur, dan juga lebih mudah dipahami daripada kajian agama yang lebih mendalam. Drama basis hiburan, nah itu yang sering kita rasakan dan kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali, karena hiburan seperti itu lebih diminati dibandingkan pembahasan mendalam tentang ilmu yang lebih konkret. Kemudian dalam bentuk-bentuknya mungkin kita bisa kenali, yang pertama adalah bentuk-bentuk komodifikasi agama adalah satunya adalah pemasangan tarif ceramah ataupun mematok harga pada setiap kali manggung lah, istilah konser gitu. Ya biasanya ustaz-ustaz yang terkenal itu ya mematok, kayak siapa namanya, Ustadz Solmed, Ustadz Maulana, Ustadz besar, Ustadz Iqdam pun juga iya. Ini membuat dakwah terkesan eksklusif ataupun tertutup, tidak bisa ataupun sulit untuk dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat, karena harus punya basis ekonomi. Kalau di teorinya Lamarck itu adanya infrastruktur dan juga suprastruktur, sedangkan infrastruktur itu adalah basis ekonominya. Dan untuk juga ada juga dakwah sebagai hiburan. Banyak ustaz yang menggunakan humor dan gaya ceramah yang lebih mirip dengan stand komedi. Konten ceramah seringkali lebih menggunakan hiburan daripada materi agama. Nah ini banyak sekali. Esensi dari sebuah majelis atau sebuah kajian ilmu ataupun ceramah ataupun dakwah itu seringkali kalah porsinya dengan hiburan-hiburan yang dilontarkan oleh para pendai. Itu contohnya Gus Miftah. Lagi ada juga media dakwah berbayar. Ya, itu juga banyak platform dakwah online yang mengharuskan pengguna bagaimana untuk mengakses konten premium. Nah, ini juga menyebabkan keterbatasan ilmu, keterbatasan akses terhadap ilmu agama bagi kalangan yang kurang mampu. Bayangkan saja orang yang butuh agama, bimbingan agama, cuma dia orang miskin, orang yang tidak punya, maka dia tidak punya akses untuk menuntut ilmu. Padahal dakwah sendiri itu harusnya gratis ataupun ya yang value-nya adalah ikhlas. Dan juga merchandise religius, ya, itu banyak sekali kita temukan. Salah satunya yang paling viral kemarin itu adalah garam ruqyah, air ruqyah, kemudian krim tarim, kurma apalah dan sebagainya. Semuanya kalau dilabeli agama itu kan jadi daya jualnya akan melambung tinggi dan juga diminati oleh masyarakat Islam kita di Indonesia yang sangat pintar. Ya. Kemudian ada juga kaum modifikasi ritual keagamaan. Salah satunya adalah haji umroh, paket haji umroh itu yang dibentuk ataupun disesuaikan promosinya sehingga lebih menarik, karena itu adalah sistem kapitalisme untuk saling mendorong inovasi. Satunya adalah umroh bareng Ustadz A atau Ustadz B yang memiliki popularitas tinggi sehingga itu dapat menarik minat calon pembeli itu calon haji umroh gitu. Nah, kemudian setelah kita menguraikan beberapa hal di atas, maka kita analisis sosial karena kita lagi di matkul sosiologi dakwah. Yang pertama, kita memakai perspektif atau paradigma struktural fungsional yang dimana fungsi dari dakwah itu yang awalnya dari ibadah itu berubah menjadi gerak komersialisasi atau aktivitas komersial. Nah, dakwah yang seharusnya berfungsi sebagai penyebaran ilmu agama kini lebih banyak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Keuntungan saja itu sudah tidak boleh, apalagi keuntungan pribadi, itu sangat bobrok. Kemudian ada juga dari perspektif konsumerisme agama, di mana masyarakat modern mengonsumsi dakwah seperti produk komersial lainnya. Ya, kayak seperti menganggap sebagai hal-hal yang bisa dinilai dari ada harga, ada kualitas, seperti face wash ataupun skincare ataupun perlengkapan sport ataupun hal-hal yang lain. Nah, popularitas ustadz lebih penting daripada kedalaman ilmu yang disampaikannya. Itu seperti Habib Zaidan, yang mana dia itu adalah ustadz ataupun tokoh agama yang tergendong ataupun bisa menaik engagement dan popularitasnya melalui jalur nasab.
walaupun dari segi intelektualitas atau basis keilmuannya dia sangatlah belum siap dan belum matang untuk menyebarkan dakwah di khalayak umum. Analisis sosial lagi terhadap dengan perspektif media dan globalisasi, yang mana media memiliki peran besar dalam membentuk citra ustadz sebagai selebriti dan drama kini dikemas dalam format yang benar secara visual dan emosional, tapi seringkali kehilangan esensi akademisnya. Yang mana ya dimaksud kehilangan esensi akademisnya itu adalah yang mana porsi hiburan atau porsi sampingan itu yang awalnya digunakan untuk elemen pendukung ataupun elemen penggait atau elemen penggait minat masyarakat terhadap dakwah itu menjadi hal yang lebih dominan dari esensi akademisnya sendiri. Nah, di sini saya akan menyebutkan juga dampak positif dan juga dampak negatif yang mana bisa kita bahas secara lebih mendalam lagi ketika kita akan bertemu pada sesi tanya jawab di pertemuan nanti saya pas waktunya di kelas. Pertama, mungkin saya bacakan saja. Pertama ada peningkatan akses dakwah. Ya betul. Media digital memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dakwah dari berbagai sektor, berbagai akses dari berbagai lini dan berbagai lapisan masyarakat. Ekonomi ustadz dan institusi dakwah meningkat. Ini memang iya. Itu untuk mengatasi atau namanya bisa mengatasi krisis yang dialami ulama ataupun anggapan-anggapan bahwasanya alim ulama itu tidak kopen ataupun tokoh agama itu tidak sejahtera. Nah, meningkatkan minat masyarakat terhadap agama, ya kayak dakwah yang lebih modern membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh generasi muda. Itu betul sekali dalam perspektif hal ini. Adapun dampak negatifnya itu mungkin itu lebih banyak. Kalau saya pribadi itu lebih banyak daripada ini yang bisa saya sebutkan, tapi mungkin kita bisa bahas yang apa yang tertera dulu. Pertama ada dakwah kehilangan nilai sakralnya, itu tentu saja karena banyaknya elemen-elemen atau komponen-komponen yang itu sudah mengaburkan esensi ataupun kesakralan dari dakwah. Yang kedua ada dakwah lebih utama sebagai hiburan daripada sarana pendidikan agama. Ya, ini sudah menjalar di kehidupan kita, di realitas sosial kita, yang mana mereka tidak akan mendatangi kajian-kajian yang mana ustadznya itu adalah ustadz yang dianggap kolot atau dianggap kurang menarik dan kurang bisa menghibur. Nah, ketika munculnya ketimpangan akses terhadap dakwah itu betul karena basisnya adalah basis ekonomi yang itu akan menyebabkan ketimpangan sosial bahkan dalam mengakses agama sekalipun. Kemudian ada dakwah berkualitas tinggi seringkali hanya dapat akses oleh mereka yang punya, itu mungkin sama dengan awalnya. Potensi penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi ini yang paling harus kita perhatikan, mana potensi penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi ini memang sudah salah, apalagi untuk kepentingan oligarki itu lebih salah lagi ya, karena kita tahu sendiri kalau kita membaca karya-karya Karl Marx itu agama ataupun teologi itu sebagai infrastruktur ataupun alat untuk melanggengkan dominasi penguasa ataupun status quo. Yang terakhir adalah beberapa pendapat lebih fokus pada keuntungan finansial daripada menyebutkan ilmu agama secara menyeluruh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini, semoga bisa dipahami dan mari kita diskusikan lagi secara lebih mendalam dan lebih dialektis dan lebih kritis juga tentunya, karena isu-isu ini sangat masih marak terjadi di sekitar kita. Walaupun kita ada wacana besar seperti Indonesia 2045, tapi kita harus menyiapkan pada sektor agama juga harus tertata dengan benar dan rapi. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk mengakhiri ini. Terima kasih.